Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat suatu peninggalan sejarah masa lalu, peninggalan leluhur bangsa ini. Situs ini terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini ada plakatnya, yakni Candi Sumberawan. Kita akan memasuki kompleks dari Candi Sumberawan ini. Ada hal yang unik tentang Candi Sumberawan, karena letaknya tidak seberapa jauh dari Candi Singosari yang didermakan untuk Raja Kartanegara, dan juga dua arca Dwarapala yang diyakini sebagai tempat penjagaan bangunan khusus. Ada yang mengatakan sebagai tempat penjagaan Istana Singasari. Kira-kira berjarak dengan Candi Sumberawan sekira 2 km. Dan juga pertitaan Watu Gede. Mungkin jika ditarik garis lurus antara pertitaan Watu Gede, Candi Singosari, arca Dwarapala hingga Candi Sumberawan ini, keempat objek cagar budaya ini mempunyai garis yang lurus atau garis yang sama, menandakan bahwa daerah ini dahulunya sangat istimewa, baik itu pada masa Singhasari maupun masa Majapahit setelahnya. Bagaimana tidak, keempat objek cagar budaya ini jaraknya berdekatan dan mempunyai garis yang searah. Candi ini mempunyai nilai historis yang cukup tinggi dan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Selain sebagai tempat peribadatan, Candi Sumberawan juga dahulunya diyakini sebagai tempat peristirahatan para raja dan tokoh-tokoh pembesar pada zamannya. Masyarakat ketika itu menemukan candi ini sekitar tahun 1904 Masehi. Kemudian pada tahun 1935, Dinas Purbakala Hindia Belanda ketika itu mulai melakukan pengkajian, dan juga ketika 2 tahun kemudian melakukan pemugaran dipimpin oleh Van Romon. Candi ini sendiri berdenah segi 4, berukuran 6,3 x 6,3 meter, sedangkan tingginya 5,56 meter. Untuk bangunannya terdiri atas 3 bagian, yakni batur, kaki, dan juga tubuh candi. Sementara untuk bagian puncak stupanya, sebagian sudah runtuh. Untuk kaki stupanya terdiri dari 2 tingkat, yakni sama-sama berdenah segi 4, dengan pelipit-pelipit pada bagian atas dan juga bawahnya. Untuk candi ini kalau kita lihat lebih dekat, tidak ada panel-panel relief yang biasa menghiasi candi, dan juga anak tangganya tidak ada, serta ruangan-ruangan yang biasa digunakan untuk menyimpan arca
di sini juga tidak kita temukan. Sehingga memunculkan dugaan bahwasanya Candi Sumberawan ini termasuk candi Buddha yang digunakan sebagai tempat pemujaan saja. Keberadaan candi ini memang sering dikaitkan dengan daerah yang bernama Kasurangganan yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Di dalam kitab tersebut diberitakan bahwasannya daerah Kasurangganan pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dari Majapahit pada tahun 1359 ketika beliau pergi ke Singhasari untuk melihat peninggalan nenek moyangnya. Salah satu yang menjadi keunikan dari candi ini adalah bentuknya. Karena kalau kita lihat bentuk candi stupa seperti ini jarang sekali kita temukan di wilayah Jawa Timur. Ini menjadi istimewa karena ini memang menjadi satu-satunya memiliki bentuk seperti ini. Suasana yang sejuk karena memang berada di bawah kaki Gunung Arjuna menambah nilai plus bagi candi ini. Bahkan diberitakan dulunya Raja Hayam Wuruk dari Majapahit sering berlama-lama di daerah ini untuk menikmati suasana pemandangan di sekitar area ini. Untuk struktur penyusun dari Candi Sumberawan ini terbuat dari bahan batu andesit. Walaupun di beberapa sisi ada kerusakan dan juga ada komponen yang hilang, tidak menghilangkan keindahan dan kemegahan candi ini pada masanya. Di sebelah barat dari Candi Sumberawan ini kita masih bisa melihat reruntuhan penyusun dari Candi Sumberawan. Tampaknya ini bagian dari puncak Candi Sumberawan diletakkan dan ditata di tempat ini. Karena memang Candi Sumberawan belum sepenuhnya selesai untuk dibongkar, masih ada beberapa bagian yang kita lihat masih tampak lowong, terutama bagian sisi atas atau sisi puncak. Tampaknya ini bagian yang sisi atas. Memang di beberapa candi yang kita kunjungi masih sering kita lihat ada struktur dari bagian candi yang belum dipasang ditaruh di sisi candi, agar kelak ketika masa pemugaran struktur-struktur tersebut bisa dipasang kembali sesuai dengan gambar awalnya. Jadi tidak mudah teman-teman untuk memasang dan memukar sebuah candi. Kita doakan saja semoga kedepannya para sejarawan dan arkeolog bisa merenovasi ulang bentuk asli dari Candi Sumberawan ini agar kemegahannya bisa kita saksikan bersama-sama. Bagaimana tidak, dikarenakan Candi Sumberawan ini merupakan stupa terakhir dari era Majapahit yang bisa kita saksikan sekarang ini. Karena memang bentuk candi yang memiliki bentuk stupa seperti ini jarang sekali kita temukan, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Demikianlah teman-teman liputan kami tentang stupa terakhir dari Majapahit. Semoga informasi dan liputan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam terus melestarikan budaya-budaya peninggalan leluhur kita. Rahayu.